Ibaratnya pohon, goyangannya bukan makin lambat, tapi makin kuat. Jadi bergelantungan di atas pohon itu, kalau nggak kuatlah pegangannya, dia akan jatuh. Laki-laki yang ada di pulau laut Yaman itu adalah Dajjal. Dan dua kota yang tidak dapat dimasukinya, Makkah dan Tibah. Ketahuilah Tibah itu adalah Madinah ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, benarkah adakah tanda-tanda yang lain yang mendukung? Wow, sangat banyak. Semoga saja Bapak dan Ibu udah sarapan pagi tadi. Soalnya ini tegangan tinggi nih yang mau disampaikan. Kalau umpamanya lemah-lemah darahnya, lebih baik sarapan dulu dah. Ya, supaya tegangannya dan tekanannya juga seimbang, Pak. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu sebuah hadis berikut ini dari Ibnu Majah. Hadis ini Imam Tirmidzi dan satu riwayat di Al-Hakim, dinyatakan oleh Syekh Albani hasan, tetapi Syekh Ahmad Asy-Syakir mengatakan hadis ini sahih, tentang 5 periode Islam. 5 periode yang pasti dijalani dan dilalui oleh umat Islam. Saya bacakan. Kaum muslimin yang kami muliakan, periode ini saya bacakan dulu hadisnya. Takunun nubuwah fikum masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha Allah idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma yakunu mulkan 'addan fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Thumma takunu mulkan jabariyan, fi riwayah mulukan jabariyah, fatakunu masyaallah an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah fatakunu thumma sakata. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Ahmad Asy-Syakir sebagai hadis sahih, bahwa umat Islam ini akan melalui 5 periode sejarah. Umat Islam ini akan melalui 5 periode sejarah. Yang pertama, jadi startingnya dimulai dengan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul. Berarti itu dalam usia 40 tahun. Startnya dari sini. Yang 5 periode sejarah ini startnya dari diutusnya beliau sebagai Nabi dan Rasul. Disebut dengan fase kenabian. Nah, kaum muslimin, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan Allah menentukan waktu dari fase pertama ini. Apabila menurut Allah waktunya sudah berakhir, Allah pun mengangkat periode pertama ini. Selesai. Dan sepakatlah seluruh ahli sejarah, fase yang pertama ini telah berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada fase periode pertama ini ada 2. Ini 10 tahun di Madinah, ini 13 tahun di Mekah, ya. Kaum muslimin, yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah." Kemudian masuk fase ketiga, kedua, yaitu fase kekhilafahan. Dengan konsep kenabian. Fase kekhilafan dengan konsep kenabian. Fatakunu masyaallah antakun. Fase ini akan berjalan sesuai dengan waktu yang telah Allah tetapkan. Fayarfa'uha idza syaa ayarfa'aha. Apabila fase ini menurut Allah sudah habis waktunya, Allah pun mengangkat fase yang kedua ini. Dan fase ini disepakati oleh sejarah pun telah berakhir dengan wafatnya Khalifah Islam yang nomor 4, Ali bin Abi Thalib. Selesai. Langsung masuk pada fase yang ketiga. Nabi mengatakan, "Tsumma," kemudian
takunu atau yakunu mulkan 'addan. Kemudian kalian masuk kepada fase kekhalifahan dengan sistem kerajaan. Tetap khilafah, Pak, tapi sistemnya kerajaan. Meninggal seorang khalifah, penggantinya langsung ahli warisnya. Ini sistem kerajaan ini. Disebut yang kekhilafahan karena masih terfokus pada satu sentral pemerintahan, ya. Sebut dengan khilafah, tapi sistemnya sistem kerajaan. Maka ini disebut dengan fase kerajaan. Kaum muslimin yang kami muliakan, fase ini akan berakhir. Fatakunu masyaallah antakun. Fase ini Allah biarkan berjalan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Apabila menurut Allah waktunya sudah selesai, Allah pun mengangkat fase yang ketiga. Dan qadarullah, para ahli sejarah kita menyepakati fase yang ketiga ini telah berakhir pada tanggal 3 bulan Maret 1924. Ini kejadian apa nih? Kejadian apa? Runtuhnya khilafah al-Islamiyah al-Utsmaniyah di Turki. Berakhir sudah fase yang ketiga ini. Kita ada berapa fase tadi, Pak? Ada 5 fase. Ini baru 3. Yang 3 sudah selesai. Kita masuk pada fase keempat. Ini adalah fase kegelapan umat Islam. Ini fase tanpa khilafah. Fase di mana umat Islam betul-betul diteror dan Islam betul-betul diserang habis-habisan. Inilah fase yang paling berat, di mana Nabi memperingatkan pada fase ini bakal banyak umatnya yang murtad. Fase yang keempat disebut dengan mulkan jabariyan atau mulukan jabariyah. Ini fase keempat disebut dengan fase kediktatoran. Ya, pada fase ini tidak ada khilafah. Ya, tidak ada khilafah. Jadi yang ngaku-ngaku khilafah yaitu ISIS di Irak, mereka pendusta. Ya, tidak termasuk. Kenapa? Ini belum fase khilafah. Fase khilafah itu adalah di sini nanti. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, ini fase kediktatoran, kekosongan pemerintahan Islam. Allah menyebutkan pahitnya keadaan ini dalam Al-Quran, surat 24 pada ayat yang ke-55. Allah menyebutkan pahitnya keadaan ini. Sangat pahit. Keadaan umat Islam dalam keadaan Islam ini digoyang segoyang-goyangnya, Pak. Diserang dari luar, dari dalam, dari depan, dari belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Betul-betul bonyok Islam ini. Kalaulah Allah yang bukan menjaga Islam ini, maka Islam tidak akan mampu lagi bertahan di bumi. Ini Islamnya. Kaum muslimin apalagi banyak yang betul-betul berguguran. Yang nggak kuat pegangannya, dia akan berjatuhan. Dia akan berjatuhan. Yusbihu mu'minan wa yumsi kafira. Paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Saking kuatnya ujian yang ditimpakan oleh Allah di periode keempat ini. Dan kita hidup di periode ini, kaum muslimin. Kita hidup pada periode ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya bacakan kepada Bapak Ibu sebuah hadis dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ada di kitab itu nanti, Zikir Akhir Zaman. Bunyi hadisnya, silakan saya tulis di sini ya, biar ini jadi kenangan yang tidak kita lupakan sampai akhir pengajian. Sayati alaikum zamanun. Ibu-ibu yang di belakang, tulisan saya kekecilan atau gimana? Iya, Bu. Sayati alaikum zamanun alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Hadis ini muttafaqun alaih. Alladzi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Artinya adalah akan datang ke atas kamu suatu masa, suatu zaman. Inilah zamannya. Zaman kita ini, zaman periode keempat. Akan datang ke atas kamu suatu zaman di mana yang sesudahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi hari ini lebih buruk, Pak, dari sebelumnya. Dalam segi apa saja?
dalam segi ekonomi, dalam segi politik, dalam segi alamnya, dalam segi apa saja, ya, lebih buruk daripada sebelumnya. Dalam segi pendidikan, dalam segi kesehatan segala macamnya lebih buruk daripada sebelumnya. Dan besoknya lebih buruk lagi daripada hari ini. Jadi sampai kapan berakhirnya? Hatta talqau rabbakum, sampai kalian semua berjumpa dengan Rob kalian. Kalian semua berjumpa dengan Rob kalian. Di mana kejadian kalian semua berjumpa dengan Rob kalian? Di sini. Periode kelima. Pada periode kelima ini, ini dia. Ini finishing. Kalau ini adalah starting, dimulai dari Nabi diutus sebagai Nabi dan Rasul, berakhir dengan terjadinya tanda besar kiamat yang nomor 7. Di sini kejadiannya, di periode kelima. Apa yang terjadi? Seluruh umat Islam di muka bumi akan disentuh oleh angin lembut yang bertiup dari timur, kata Nabi. Di hadis yang lain dari Yaman, tidak ada orang yang beriman walaupun imannya seujung kuku sekalipun, melainkan angin itu akan datang menjemputnya walaupun dia dalam gunung. Walaupun dia di atas gunung, dalam gua, di lembah, di gurun Sahara, di pulau, di mana saja dia berada, angin tersebut akan datang kepadanya, lalu disentuh dia oleh angin itu dan dia meninggal di tempat. Seluruh orang beriman sebumi akan meninggal serentak. Jadi tidak tersisa satupun orang Islam lagi. Hatta talqau rabbakum, sehingga kamu seluruhnya berjumpa dengan Rabb kalian. Berarti dari periode keempat ke periode kelima sampai meninggal seluruh Islam, nggak akan ada zaman yang lebih baik. Mohon maaf ini Bapak Ibu, sekarang kita betul-betul menghadapi masa-masa fitnah yang sangat berat. Kalaulah pegangan kita tidak kuat, kalaulah akidah kita asal-asal ada saja, apalagi akidah keturunan, kalaulah amal soleh kita minim dan sedikit, dijamin tidak akan selamat agamanya, Pak. Dijamin dia tidak akan mampu bertahan. Ibaratnya pohon, goyangannya bukan makin lambat, tapi makin kuat. Jadi yang bergelantungan di atas pohon itu kalau nggak kuatlah pegangannya, dia akan jatuh. Sudahlah pegangannya tidak kuat, banyak lagi, ada pacat, ada semut yang suka menggigit, ada lagi macam-macam pengganggu lainnya. Banyak sekali membuat dia bisa jatuh ke bawah. Paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Karena dunia dia rela menggadaikan agamanya. Ini terjadi pada periode keempat. La haula wala quwata illa billah. Gimana Bapak Ibu? Masih sanggup dilanjutkan? Hah? Wajahnya udah tegang saya lihat itunya. Saya khawatir aja nanti. Silakan diminum dulu, Pak. Ibu silakan diminum dulu. Kita buat suasananya jangan begitu tegang lah, Ibu ya. Nah, kita akan melaluinya juga, Pak. Ibarat ibu mau melahirkan anak pertama, kan belum punya pengalaman tuh. Kenyataannya ibu-ibu mampu melewatinya insyaallah taala. Baik kaum muslimin, kita di periode ini sekarang. Dan yang diceritakan tadi, orang-orang miskin penggembala ternak yang tiba-tiba menjadi kaya dan berlomba-lomba membangun gedung yang tinggi, itu kejadiannya di periode keempat ini. Kaya raya berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi. Baiklah kaum muslimin yang kami muliakan. Pada sesi kedua ini kaum muslimin, kiamat tidak akan terjadi kata Nabi sampai muncul 10 tanda besar kiamat. Kalau Bapak Ibu buka buku-buku tentang kiamat baik oleh Syekh Muhammad Al-Asqar atau oleh Syekh Ibnu Katsir dalam huru-hara huru-hara hari kiamat dan sebagainya, atau buku-buku tentang masalah kiamat, pasti Bapak Ibu akan menemukan urutan-urutan yang tumpang tindih. Bapak bisa bingung, kadang-kadang matahari terbit dulu, baru tanda-tanda kiamat itu adalah dimulai dengan matahari terbit dari arah barat, kan begitu kata Nabi kan. Kemudian munculnya binatang, mana saja di antara dua itu yang lebih dulu muncul, yang lain pasti menyusul. Kemudian bla 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 bla. Di lain hadis Nabi mengatakan kiamat itu tanda besarnya yang pertama adalah dukhon. Macam-macam Nabi menyebutkan. Jadi tumpang tindih, Pak. Berkat juhudnya para ulama-ulama ahli hadis kita, mereka akhirnya menemukan urutan yang sahih insyaallah taala tentang 10 tanda besar kiamat itu berikut ini. Saya buat garisnya, perhatikan kaum muslimin. 1 2 3, lihat baik-baik. 4
ada di penghujung periode keempat. Berarti kita akan ketemu dengan 3 tanda besar kiamat. Di sini ada 4. Ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam, dan ini adalah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah angin lembut dari negeri Yaman atau negeri timur yang mewafatkan. Nah, tidak ada lagi orang Islam. 3 berikutnya, 1, 2, 3. Ini akan terjadi pada orang-orang kafir saja yang tersisa hidup di bumi. Tak ada lagi orang Islam di sini, Pak. Orang Islam sudah meninggal dunia seluruhnya, serentak. Ya. Jadi hamba-hamba Allah yang kami muliakan, yang ke-10, 9 dan 8 orang Islam tidak akan menyaksikannya sama sekali. Tapi 7 tanda besar kiamat akan disaksikan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan Nabi bersabda SAW, tidak akan terjadi kiamat sampai 10 tanda besar ini muncul seluruhnya. Subhanallah, dalam tamthil Nabi yang lain, Nabi menyebutkan persis seperti wanita yang akan melahirkan ada 10 bukaan. Nah, ini sesuatu yang menakjubkan dari Nabi, Pak. Nabi itu bukan bidan, bukan dokter spesialis kandungan, tapi dia menyebutkan bahwa 10 tanda besar kiamat itu, kalau yang 10 ini sudah terjadi, maka baru kiamat terjadi. Persis seperti wanita yang akan melahirkan ada 10 bukaan. Masya Allah. Kalau Bapak nggak percaya, tanya sama ibu-ibu, Pak, yang udah melahirkan. Ada 10 bukaan. Apa itu 10 bukaan? Ketika udah 9 bulan penuh, nah itu udah nunggu-nunggu hari itu kan, tahu-tahu pecah ketuban. Pas diperiksa udah bukaan 1, umpama ya. Oh, belum pecah ketuban, baru bukaan 1, lalu bukaan 2, bukaan 3, bukaan 4. Makin ke atas, Bu, makin cepat nggak jarak waktunya? Makin deket kan? Iya. Bapak nggak punya pengalaman, Pak. Bapak nggak punya pengalaman, jadi nggak usah ngangguk, Bapak. Ibu-ibu ngerti banget ini. Saya alhamdulillah anak saya 13 baru, Bapak Ibu. Sekarang ini alhamdulillah 12 anak saya dampingi istri saya melahirkan dari A sampai Z. Jadi saya ngelihat persis bagaimana prosesnya itu. Istilahnya kalaupun nggak ada bidan, saya percaya diri dah, insya Allah untuk nangani sendiri istri kalau melahirkan. Besok ini Pak, bulan 9 anak ke-14 lahir. Hobi Pak punya anak banyak. Bapak Ibu yang kami muliakan, udah minum Bapak tadi, Pak? Ya, nikmati Pak airnya, walaupun sini nggak ada nggak apa-apa. Ya. 10 tanda besar hari kiamat ini dimulai dengan kemunculan yang terlaknat, manusia yang paling dikhawatirkan oleh seluruh nabi dan rasul yang pernah diutus ke bumi ini. Karena tidak seorang nabi pun, kata Nabi, tidak seorang nabi pun diutus ke muka bumi ini, pasti mereka memperingatkan kaumnya tentang bahaya Dajjal. Nah, inilah dia. Jadi yang pertama sekali akan muncul sebagai tanda besar kiamat adalah Dajjal. Al-Masih Dajjal. Manusia termasuk di antara makhluk Allah yang panjang umurnya. Makhluk Allah yang panjang umurnya cuma 5. Malaikat, iblis laknatullah alaih, kemudian Dajjal, kemudian Ya'juj dan Ma'juj, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Ini 5 manusia Allah panjangkan umur mereka. Saya ulangi, ya, makhluk yang Allah panjangkan umurnya sampai hari kiamat adalah malaikat, iblis laknatullah alaih, hanya iblis seorang ya, setan-setan dan jin tidak. Kemudian yang ketiga
Dajjal laknatullah alaih, baru Ya'juj dan Ma'juj, yang terakhir Nabi Isa alaihi salam. Kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama muncul itu adalah Dajjal. Saya pikir mungkin tidak perlu saya uraikan Dajjal itu apa sekarang, karena kalau nguraikan Dajjal saja Pak, kalau nguraikan Dajjal saja 2 jam saya perlu waktu untuk duduk khusus tentang masalah Dajjal. Karena masalah tanda-tanda kiamat ini kaum muslimin pernah saya jadikan pengajian rutin saya di kota Payakumbuh selama 6 bulan berturut-turut tiap minggu Pak. Pengajiannya saya ada Rabu malam Kamis, itu selama 2 jam. Selama 6 bulan baru selesai buku zikir akhir zaman. Kita menguraikan tentang masalah akhir zaman. Buku yang paling saya rekomendasikan buat bapak dan ibu, ada beberapa di antaranya itu. Di antaranya lagi adalah Ensiklopedi Akhir Zaman oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ismail Al-Muqaddim. Pembahasannya sangat ilmiah sekali dan memenuhi syarat-syarat standar penulisan salaf. Baik kaum muslimin, Dajjal. Siapa Dajjal? Manusia yang hanya muncul nanti di akhir zaman setelah dia dipenjarakan. Kehadirannya dulu sempat membuat kekacauan dan beberapa nabi pernah dibuatnya pusing dan panik dengan kemunculan makhluk ini. Tapi waktu itu belum Dajjal namanya. Dia baru disebut dengan Dajjal ketika sudah di akhir zaman. Singkatnya saya bacakan begini Bapak Ibu. Jadi maaf ya Pak, kata Nabi 10 tanda besar kiamat ini, kalau satunya sudah muncul, yang lain akan menyusul dengan waktu yang sangat cepat, berdekatan. Harazatun manzumatun fi silk yuqta'u silkun yatsba'u ba'daha ba'dan. 10 tanda besar kiamat ini bagaikan 10 butir-butir biji marjan. Biji marjan. Jadi butir biji marjan di tengah-tengahnya kosong Pak, dihubungkan oleh satu silk atau semacam tali, kabel atau apa. Masuk silk, marjan yang kedua, ketiga, keempat, dan 10. Di bagian bawahnya disebut simpul. Yuqta'u silk. Ketika simpul itu dipotong, maka meluncurlah butir yang pertama. Betul tidak? Meluncurlah butir yang pertama. Yatsba'u ba'duha ba'dan. Yang lain pasti menyusul dalam waktu yang sangat berdekatan dan sangat cepat. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, yang pertama adalah Dajjal. Bapak tahukah hadis yang terkenal dari kalangan para ahli hadis disebut dengan hadis jassasah? Selain Ustadz nggak usah jawab. Hadis jassasah. Ini gelar hadis itu adalah hadis jassasah. Kenapa? Kisah ini menyebutkan tentang seekor binatang yang sangat besar, berbulu hitam dan sangat tebal di sebuah pulau di laut Yaman. Yang menceritakan kisah inilah Tamim Ad-Dari. Siapa Tamim Ad-Dari? Orang Kristen yang menjadi kapten kapal dan membawa 20 awak kapal bersamanya. Mereka di tengah laut Yaman diamuk oleh gunungan ombak laut yang menggila, sehingga mereka kehilangan kendali dan tidak mampu mengendalikan kapal mereka, dan mereka pun terdampar lalu merapat ke sebuah pulau di laut Yaman. Mereka tidak tahu pulaunya pulau apa, yang jelas masih di laut Yaman. Mereka pun turun masuk ke dalam pedalaman pulau, bertemulah dengan seekor binatang berkaki 4. Badannya besar, bulunya sangat tebal, berwarna hitam bulunya. Saking tebalnya bulunya, sampai-sampai kami tidak mampu membedakan yang mana bagian kepala, mana bagian pantatnya. Dan ternyata binatang itu dapat berbicara dengan bahasa manusia. Kami ketakutan, kata Tamim Ad-Dari, yang waktu itu masih Kristen ya. Lalu binatang itu bertanya, apakah kalian orang-orang dari Arab? Kami menjawab, iya. Seorang lelaki telah lama menunggu kalian di gedung tua sana. Pergilah kalian ke sana. Mereka ingin menanyakan beberapa perkembangan terkini tentang kondisi dunia. Maka kami pun lari ke sana. Kalau bahasa orang Pariaman itu cigin. Lari kencang menuju ke sana, meninggalkan binatang itu karena kami khawatir dicelakakannya. Sesaat kami masuk ke dalam gedung tua itu, kami dikagetkan oleh sebuah pemandangan.
seorang lelaki bertubuh gompal. Normal Pak, besarnya sama dengan yang lain-lain, tetapi bertubuh gompal. Terikat kakinya dengan, kedua kakinya dengan rantai yang besar dan berat. Rantai besi yang besar dan berat. Tangannya juga terikat dengan rantai besi yang besar dan berat. Dan lehernya terbelenggu oleh besi yang juga dikasih rantai yang sangat besar dan berat. Laki-laki itu tergeletak di lantai dan bertanya kepada kami, kalian dari Arab? Kami menjawab iya. Apakah sudah muncul seorang nabi dari bangsa yang ummi dan dia mengaku sebagai nabi terakhir namanya Ahmad? Kami menjawab sudah. Gimana? Kalian beriman apa tidak dengannya? Kami menjawab, kata Tamim Ad-Dari, sebagian kami beriman, sebagian lagi tidak. Sebaiknya kalian beriman dengannya, itu baik buat kalian. Dan dia berkata sendiri, berarti sudah dekat masanya saya akan bebas. Kemudian dia bertanya ini, bertanya itu, bertanya ini, bertanya itu. Di antara pertanyaannya adalah dia menyebutkan apakah hari ini danau Tabariyah masih mengeluarkan air. Danau Tabariyah itu di Israel Pak. Kalau ini adalah Israel, ini Lebanon ya. Ini Lebanon. Ya. Danau Tabariyah itu di sini posisinya. Dekat perbatasan dengan Lebanon. Ini adalah sumber air orang Yahudi di Israel, Danau Tabariyah. Danau Tabariyah itu tidak dalam Pak, hanya 45 meter kedalamannya. Ya, Danau Tabariyah itu hanya 45 meter kedalamannya. Ada nggak di kiblat? Coba perhatikan sini. Nah ini di majalah Kiblati, insya Allah saya uraikan sebentar lagi. Kaum muslimin, dia bertanya tentang, jadi pertanyaan si Dajjal, nanti ada hadisnya di sini Pak, di buku ini juga ada tentang masalah sejarah Dajjal ini. Dia bertanya kepada Tamim Ad-Dari, apakah Danau Tabariyah dalam hadis begini tulisannya. Ya, apakah Danau Tabariyah hari ini masih mengeluarkan air? Kalau orang Barat menyebut dengan Tiberias, ya, atau Tiberias. Letaknya sudah jelas kaum muslimin. Apakah Danau Tabariyah hari ini masih berair? Kami menjawab saat ini, masa ini masih. Dan dia berkata, kalau nanti danau itu sudah hampir mengering, menyisakan sedikit air istilahnya, saat itu saya akan lepas dan saya akan mengelilingi seluruh permukaan bumi. Tidak ada satu kota-kota besar pun di muka bumi, melainkan saya pasti akan memasukinya, kecuali dua kota, Mekah dan Tibah katanya. Hanya ini yang saya tidak akan berhasil memasuki, ya, Mekah dan Tibah, karena kedua kota ini sudah dilindungi pintu masuknya dengan dua orang malaikat yang menghunus pedang. Kalau saya memaksakan diri masuk, malaikat itu akan membantai saya. Jadi yang mampu mengalahkan Dajjal cuma malaikat kaum muslimin. Kesaktian dan kemampuan Dajjal ini Masya Allah. Hanya malaikat yang mampu menghadang Dajjal, yang lain tidak mampu. Dan ada satu manusia satu-satunya yang Allah jadikan mempunyai kekuatan 2 kali lipat daripada Dajjal, yaitu Nabi Isa. Makanya tanda besar kiamat yang kedua adalah turunnya Nabi Isa. Hanya Nabi Isa yang mampu membunuh Dajjal, yang lain tidak ada. Baik, kata laki-laki yang terdampar yang ada tergeletak di gedung tua di Pulau Yaman itu, kalau air itu sudah susut, menyisakan sedikit saja air lagi, maka saat itu saya akan bebas. Saya akan kelilingi seluruh kota-kota besar dunia, dan dunia akan masuk dalam genggaman saya. Manusia akan menyembah saya. Kemudian kaum muslimin, kecuali hanya 2 kota yang saya tidak berhasil memasuki, Makkah dan Tibah. Maka saat Tamim Ad-Dari selesai menceritakan ini kepada Nabi Muhammad, setelah mereka keluar dari pulau, Tamim Ad-Dari langsung pergi ke Madinah dan dia menyatakan syahadatnya dan keislamannya. Kenapa? Karena kata laki-laki yang terkurung di pulau itu, lebih baik kamu beriman kepadanya. Kan begitu kan? Itu terngiang-ngiang olehnya, lebih baik kamu beriman, itu baik buat kalian.
Nah, ketika dia menyatakan syahadatnya, Nabi menerima, lalu dia belajar Islam kepada Nabi, kemudian dia menceritakan pengalamannya yang terdampar di Pulau Yaman. Sesaat mendengarkan setelah itu, Nabi segera menyuruh Bilal, "Hai Bilal, kumandangkan azan." Maka Bilal mengumandangkan azan. Berkumpullah kaum mukminin dan mukminat di kota Madinah. Nabi menceritakan apa yang terjadi pada pengalaman Tamim Ad-Dari. Dan Nabi berkata, "Ketahuilah oleh kalian, laki-laki yang ada di Pulau Laut Yaman itu adalah Dajjal. Dan dua kota yang tidak dapat dimasukinya, Makkah dan Tibah. Ketahuilah Tibah itu adalah Madinah ini." Tibah itu adalah Madinah ini. Hanya dua kota ini yang tidak akan dapat dimasuki oleh Dajjal, laknatullah alaih. Subhanallah kaum muslimin. Dan Nabi mengatakan, saat Dajjal mendatangi kota Madinah, pada masa itu kota Madinah mempunyai 7 pintu masuk. Memiliki 7 pintu masuk. Jadi di berbagai penjuru negeri, Pak, kota Madinah itu mempunyai 7 pintu masuk saat itu, kata Nabi. Di setiap pintu masuk 2 orang malaikat telah menghunus pedang. Kalau Dajjal memaksa masuk, dia akan dibunuh oleh 2 malaikat ini. Karena kesal, tidak berhasil memasuki Mekah, tidak juga Madinah, maka dia naik ke atas bukit Qubaish atau bukit Garam. Kalau orang Arab di Madinah sekarang menyebutkan bukit Dajjal. Qadarullah kaum muslimin, entah apa ini rahasianya. Saat ini Jabal Qubaish atau bukit Garam ini sudah dibangun di luar Madinah menjadi istana kerajaan Arab Saudi. Pas di atas bukit Jabal Qubaish itu, atau disebut juga dengan Jabal Dajjal. Mohon maaf ini kaum muslimin, saya tidak tahu rahasianya apa. Yang jelas banyak simbol-simbol kerajaan Arab Saudi adalah simbol Dajjal memang. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, hari ini Nabi mengatakan Dajjal akan naik ke bukit Jabal Qubaish dan melihat ke arah kota Madinah, lalu menunjuk ke arah Masjid Nabawi. Apa katanya? Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Itu adalah istana putihnya Muhammad. Lalu dia menghentakkan kakinya 3 kali ke bumi dalam keadaan marah. Maka gempalah kota Madinah. Saking saktinya dia, Pak. Gempalah kota Madinah. Seluruh orang munafik, seluruh orang musyrik yang masih tinggal di Madinah, mereka ketakutan dan keluar dan mereka bergabung kepada Dajjal. Kata Rasulullah, "Hadza yaumul khalas." Inilah pada kejadian seperti ini Madinah betul-betul bersih dari orang-orang musyrik dan unsur-unsur kaum munafikin. Betul-betul bersih. Tak ada lagi orang musyrik, orang-orang munafik yang tinggal di kota Madinah bergabung dengan Dajjal. Pertanyaan saya, kenapa Nabi menyebutkan bahwa Dajjal nanti akan berkata itu adalah istana putihnya Muhammad? Itu Masjid Nabawi. Padahal semasa Nabi Muhammad SAW menceritakan hadis ini, lebih 14 abad yang lalu, keadaan Masjid Nabawi seperti apa? Masih tanah, ya kan? Masih tanah. Tiang-tiangnya masih batang-batang kurma. Bahkan dikasih atap pun udah akhir-akhir, Pak. Itu pun pelepah kurma. Dindingnya nggak ada. Itu istana putihnya Muhammad. Kondisi itu istana putihnya Muhammad cocok dengan kondisi sekarang apa tidak? Ya, cocok dengan kondisi Masjid Nabawi yang sekarang. Ini sangat cocok. Uniknya lagi kaum muslimin yang kami muliakan, Rasul berkata, saat itu Dajjal akan memasuki kota Madinah dari salah satu 7 pintu masuk kota Madinah. Kondisi kota Madinah pada hari ini, di sekelilingnya sudah ada 7 pintu masuk kota Madinah hari ini. Kalau saya mau nampakkan kepada Bapak slide-nya, bisa saja, tapi yakin saya waktunya nggak cukup. Saya ada slide-nya, Pak, bagaimana penjelasan dan bagaimana petanya. Hari ini kota Madinah sudah ada 7 pintu masuknya. Subhanallah, pas yang dikatakan oleh Nabi. Jadi kaum muslimin yang kami muliakan, kondisi yang disebut oleh Dajjal tentang keadaan Masjid Nabawi sudah ada. 7 pintu yang disebut oleh Nabi hari ini juga sudah ada. Baik. Dan apa yang disebut oleh si Dajjal? Kalau danau Tiberias sudah menyusut, meninggalkan sisa air yang sedikit, saat itu saya akan lepas. Silakan Bapak perhatikan di YouTube, buka tentang danau Tiberias terkini. Kaum muslimin, sewaktu Syekh bin Bas masih hidup, Syekh Mamduh ini datang kepada beliau. Syekh Mamduh datang kepada beliau, mengabarkan kepadanya tentang perkembangan danau Tiberias. Jadi danau Tiberias itu begini kaum muslimin. Ya, ini dasarnya.
Ya. Kedalamannya hanya berapa meter tadi? Hanya 45 meter. Tidak dalam. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, waktu masih hidup Syekh bin Baz, Syekh Mamduh mengabarkan kepada Syekh bin Baz, cerita kepada beliau, ada di buku di majalah ini, Pak. Dan lihat gambar ini. Apa kata Syekh Mamduh? Syekh, Danau Tiberias hari ini pada tahun Syekh bin Baz masih hidup ya, sudah menyusut 16 meter airnya. 16 meter. Perhatikan kaum muslimin. Danau dengan kedalaman hanya 45 meter, susut 16 meter itu beberapa tahun yang lalu. Padahal dalam sejarah danau ini tidak pernah kurang airnya, tidak pernah kaum muslimin. Yang menyebabkan basah dada Syekh bin Baz menangis dan beliau berkata ini adalah zaman keluarnya Dajjal. Sambil menangis beliau mengatakan hadza zamanu khurujid Dajjal. Inilah zaman Dajjal itu akan keluar, zaman kita, zaman periode keempat ini. Dan memang iya masuk dalam periode keempat. Kaum muslimin, hamba Allah yang kami muliakan. Hadza zamanu khurujid Dajjal. Hari ini silakan buka di YouTube kondisi Danau Tiberias terbaru. Perhatikan Bapak. Bagian dasar daripada tonjolan-tonjolan dasar ini sekarang sudah muncul bagaikan pulau sekarang. Kaum muslimin, ini majalah beberapa tahun yang lalu. Lihat kondisinya, perhatikan. Dulu lihat airnya naik sampai ke atas, sekarang sudah susut ke bawah. Ya. Ya, sudah mengering. Dulu masih banyak, ini sudah ditinggalkan oleh airnya. Perhatikan. Dulu dan sekarang. Sekarang ini beberapa tahun yang lalu, ini tahun berapa ini? 2013. Ini 2013 ya. Lihat kondisinya. Kaum muslimin yang kami muliakan. Sekarang kondisi yang terkini adalah dasar-dasar puncak daripada tonjolan-tonjolan tinggi dari dasar danau ini sudah menjadi pulau. Kelihatan macam pulau. Artinya makin dekat kemunculan Dajjal yang dijanjikan. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang kami muliakan. Tidak ada satupun manusia di bumi ini yang paling kuat imannya sekalipun kata Nabi, jika berjumpa dengan Dajjal pasti dia akan menyembah Dajjal. Sekuat apapun imannya, kalau dia bertemu dengan Dajjal, dia pasti akan murtad, dia akan pasti sujud kepada Dajjal. Kecuali seorang remaja lelaki kata Rasulullah. Hanya remaja lelaki ini yang mampu membantah Dajjal dan bertemu dengan Dajjal dan dia tetap dalam keadaan imannya. Dan Dajjal memaksanya untuk menuhankannya dan dia menolak remaja laki-laki ini. Remaja laki-laki ini berkata, kamulah yang dikabarkan Rasulullah tentang Dajjal dan kami wajib mengkafiri kamu. Dajjal pun murka kepadanya. Lalu Dajjal menjambak rambut kepalanya dan menggergajinya hidup-hidup. Kepalanya digergaji hidup-hidup, Pak. Hadis ini sahih. Lalu meninggallah remaja lelaki ini. Setelah tergeletak, darah bersimbuhan kemana-mana. Dajjal mengelilinginya satu kali keliling. Kemudian dia berkata, "Qum, bangkit kamu, bangun." Maka Allah mengizinkan tubuh remaja lelaki ini kembali bertaut. Ya, kembali bertaut. Kemudian bangkitlah remaja lelaki ini dalam keadaan darah masih bersimbah di pakaiannya dan di tanah juga masih ada simbahan darah tadi. Lalu Dajjal berkata, hanya Tuhan yang mampu menghidupkan sudah mati dan saya sudah bunuh kamu tadi. Sekarang saya sudah hidupkan lagi kamu. Apakah kamu tidak percaya saya Tuhan kamu? Apa kata remaja laki-laki itu? Makin penuh dalam dada saya keimanan bahwa kamu memang asli Dajjal. Saya baca memang keterangan Nabiullah Muhammad SAW bahwa dia akan membunuh seorang remaja lelaki. Lalu setelah itu remaja ini akan dihidupkannya kembali. Lalu dia menolak untuk beriman kepada Dajjal. Dan Dajjal tidak mampu lagi membunuhnya selama-lamanya. Hai manusia, kata remaja laki-laki itu. Ketahuilah oleh kalian ini asli Dajjal. Kufurilah oleh kalian dua orang ini. Jadi kaum muslimin marah Dajjal, berusaha membunuhnya kembali dan sudah tidak berhasil membunuhnya. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Saya tidak tahu ini sahih atau tidak. Tapi saya nonton di acara Qatar TV. Beberapa TV Arab ikut menayangkan tentang fenomena unik
kejadian yang langka di bumi ini, seorang bayi laki-laki terlahir di Palestina. Boleh buka di YouTube nanti bagaimana wawancara ini terjadi di Qatar TV, di beberapa TV Arab. Diwawancarai dan apa katanya? Kami di Palestina menemukan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan dan sekaligus membuat iman kami menjadi kuat. Seorang anak bayi laki-laki lahir dan berbicara dengan bahasa Arab yang sangat bersih, bahasa Arab fusha, ya. Hanya sekali saja dia bicara. Kalimatnya atau kata-katanya lebih kurang seperti ini. Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Saya adalah orang yang nanti akan dibunuh oleh Dajjal, dan Dajjal tidak akan berhasil membunuh setelah saya siapapun juga lagi. Kemudian anak bayi ini kembali seperti bayi-bayi biasa, tidak mampu lagi bicara, kecuali hanya satu kali itu. Dalam persaksian di TV ini beliau mengatakan, masyayikh kami di Palestina, para kubara'ana wa masyayikhana yashhaduna ala sidqi hadhi. Mereka mempersaksikan kebenaran cerita ini. Dan anak laki-laki itu hari ini disembunyikan identitasnya. Itu kejadiannya 8 atau 9 tahun yang lalu kaum muslimin. Kalau remaja itu umur berapa tuh, Pak? Standar remaja. Hah? 16? Hah? 17? Itu standar remaja kan? Mohon maaf kaum muslimin. Jika memang demikian dan Danau Tiberias pun telah menyusut, tapi kita yang perlu kita imani benar-benar adalah hadis ini. Karena hadis ini sahih Muslim. Kalau yang tadi bisa jadi orang Arab itu ngarang-ngarang cerita. Kan kita harus uzon seperti itu kan? Bisa jadi di sana itu orang ngarang-ngarang cerita, tetapi masyayikhana wa kubara'ana yashhaduna ala sidqi hadhihi al-qissah. Para syekh-syekh kami, para pembesar-pembesar kami, orang-orang tua kami menyaksikan mereka kebenaran tentang kejadian ini. Nah, kaum muslimin, yang tidak dapat dibantah itu adalah Danau Tiberias yang sudah menyusut airnya hari ini. Kemudian jika benar laki-laki remaja itu sudah terlahir beberapa tahun yang lalu, maknanya sangat dekat sekali Dajjal akan lepas. Kalau itu betul. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nah, Dajjal akan mengelilingi seluruh negeri-negeri dan khususnya kota-kota besar. Karena waktu Dajjal tidak lama, Bu. Kata Rasulullah, Dajjal itu lepas, sebanyak dia lepas umurnya cuma 40 hari. 40 hari seperti apa? Sehari pertama kata Nabi sama dengan 1 tahun. Sehari kedua sama dengan 1 bulan. Sehari ketiga sama dengan 1 minggu. Lalu 37 hari berikutnya sama dengan hari-hari biasa. Artinya kalau kita totalkan 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Cuma itu lamanya. Lalu bagaimana, apa yang terjadi setelah itu? Dajjal mati dibunuh oleh Nabi Isa. Nah, dalam waktu yang sangat singkat, Dajjal menguasai seluruh permukaan bumi. Dengan kecepatan apa? Dengan kemampuan apa? Padahal ketika Dajjal keluar, semua teknologi sudah tidak ada. Kan Nabi mengatakan, saat Al-Mahdi muncul, kalian akan berperang di belakangnya dengan pedang, dengan tombak, dengan panah, dan dengan menunggang kuda. Kalian akan berjalan di atas kaki-kaki kalian. Sementara Imam Mahdi disepakati oleh seluruh ulama Al-Sunnah wal Jamaah, kemunculannya terjadi sebelum Dajjal lepas. Ini Al-Mahdi ya. Nah, di masanya saja sudah tidak ada teknologi. Apa yang terjadi? Bumi ini akan dihantam meteor, di mana pakar astronomi dunia mengatakan meteor ini akan menghentikan semua teknologi yang ada di bumi. Dan Allah menceritakan tentang kejadian meteor itu dalam surat At-Tur, dalam surat Ad-Dukhan, dalam surat Al-Mulk, tentang Batsyatul Kubra. Jadi bumi ini akan mengalami Batsyatul Kubra, hantaman yang sangat dahsyat. Baik kaum muslimin, nanti kita akan sampai kepada hantaman yang dahsyat ini atau meteor ini. Dan Amerika Serikat mengatakan bumi kita sekarang ini sedang ada di tengah-tengah arus sungai meteor. Ini 2015, Pak. Mereka mengatakan sejak 2013, kata NASA Amerika, sejak 2013 sampai 2016 bumi kita tepat di tengah-tengah arus sungai meteor. Menurut NASA Amerika, diperkirakan selama perjalanan ini bumi kita akan mengalami 1.300 hantaman meteor. Kita 2015 sekarang.